Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kakak yakin nih adik-adik di rumah semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Sebelumnya kita yel-yel dulu yuk. Ayo adik-adik, kalau kakak bilang anak-anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab Jesus love me, yes. Oke, sekali lagi adik-adik dengan penuh semangat. Anak-anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Adik-adik bertemu lagi dengan Kak Yesika Boru Simanjuntak. Di sebelah kakak ada Karenta Boru Tambun. dan di sebelah kakak ada. Kak Sonya Boru Hutajulu. Adik-adik kita juga ditemani oleh pemusik. Di sebelah sana ada Bang Riko Sianipar. Halo Bang Riko. Ada Bang Jeremy Manik. Hai Bang Jeremy. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hai Karenta. Hai Kalian Karenta. ngapain sih? Ayo Kak, kita main kereta api. Ayo. Oh ayo. Tunggu Kak. Kenapa? Jangan lupa ajak adik-adik sekolah minggu. Oh iya, adik-adik, ayo kita mau bernyanyi satu lagu pujian yang berjudul Kereta Api. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Janganlah kau lupa, ajaklah kawanmu. Marilah bersama, marilah ke gereja. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, senang tidak bertemu sama kakak-kakak sekolah minggu? Pastinya dong Kak, sama seperti kakak sekolah minggu yang bisa bersama-sama memuji nama Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu di rumah. Ayo adik-adik, kita mau bersuka cita bersama dengan menyanyikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan.
pada minggu ini adalah titah keempat dan maksudnya adalah demikian bunyinya. Ingatlah dan sucikanlah hari yang kudus itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, anakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita semua pasti mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Selalu bergandengan tangan Kak dalam keadaan apapun. Aku juga mau. Ayo adik-adik kita bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Doa pengampunan dosa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini ayat bulanan, bulan Januari tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu pasti tahu kan Tuhan adalah Raja dari segala raja. Ayo adik-adik di rumah, siapa yang mau jadi anak raja? Saya dong Kak. Aku dong Kak. Ya adik-adik, ayo semua bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita semua mau berjalan bersama Tuhan. Di dalam keadaan suka, duka, atau apapun. Kita semua mau berjalan bersama Tuhan selama-lamanya. Adik-adik, ayo kita angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Iya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini, karena kami masih boleh bersekutu melalui ibadah sekolah minggu kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, hati dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Matius pasal 13 ayat 32 sampai 33. Adik-adik sekolah minggu boleh membuka Alkitabnya, kitab Matius Perjanjian Baru. Dan kepada orang tua kami yang pada saat ini yang selalu mendampingi adik-adik sekolah minggu di dalam ibadah sekolah minggu, boleh menolong mereka di dalam membuka Alkitabnya apabila mereka belum mendapatkannya. Ya, saya percaya semua anak-anak sekolah minggu sudah membukanya. Kita akan membacanya ayat 32 sampai 33 yang akan membacanya.
Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini di minggu ini yakni Yesus mau menjelaskan hal kerajaan surga kepada banyak orang. Dengan cara apakah Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga? Nah, Yesus menggunakan perumpamaan ya, dalam nats ini perumpamaan dengan biji sesawi dan ragi. Itu dia. Yesus menjelaskannya dengan membuat suatu contoh, yakni biji sesawi dan ragi. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam kitab firman Tuhan pada saat ini dikatakan tadi ada biji sesawi. Nah, anak sekolah minggu, gimana sih gambar biji sesawi? Ntar dikatakan biji sesawi, gimana sih gambar biji sesawi ini? Nah, coba kita lihat di sini ada gambarnya. Ini ada biji sesawi. Ini yang ini ya, biji sesawi. Nah, ini biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil dari segala biji-bijian yang ada, adik-adik. Jadi yang paling, udah ada yang kecil, yang paling kecil sekali dari biji segala biji-bijian yang ada. Nah, besarnya ini kenapa sih dikatakan paling kecil? Besarnya ini hanya 1 mili. Atau seukuran kepada sayuran pentul, jarum pentul, atau dikatakan seukuran kepala jarum pentul. Jarum pentul, pernah melihat jarum pentul ya? Nah, dan berarti seperti beratnya seper 1 gram, seper 1000 gram ya. Tapi adik-adik, jika benih ini tumbuh, maka tingginya dapat mencapai 2 meter atau 3 meter, melebihi tanaman sayurnya lainnya. Ya, luar biasa ya Tuhan itu ya. Memang dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa ya dek ya. Coba kamu bayangkan tadi bijinya kecil sekali. Tetapi apabila sudah tumbuh, dia bisa tingginya dikatakan 2 sampai 3 meter adik-adik. Dan dikatakan juga ini adalah dikatakan tingginya yang tanaman sayuran yang paling tinggi ini. Coba nih, kan jadi ini tadi segini bijinya, tapi apabila dia sudah tumbuh dan besar ini dia. Luar biasa Tuhan itu adik-adik. Sungguh luar biasa adik-adik ya. Nah, bahkan dikatakan lagi bisa menjadi pohon, sehingga dikatakan tadi dalam Alkitab kita burung-burung dapat bersarang di atasnya. Ya pasti loh kalau seperti ini nih. Ya coba nih ini tadi pohon bijinya. Nih pohonnya bisa, burung juga bisa bersarang adik-adik di sini ya. Bisa bersarang dikatakan. Nah, demikian halnya adik-adik tentang kerajaan surga. Nah, dikatakan tadi Yesus itu mengajar tentang kerajaan surga, menjelaskan tentang kerajaan surga sesuatu yang kecil dan sederhana, di mana Yesus itu memulai pelayanannya itu dari desa yang terpencil dan dengan jalan kaki, bukan naik mobil, bukan naik motor, bukan naik sepeda, bukan adik-adik, tapi Yesus itu jalan kaki dari desa ke desa yang kecil-kecil di desa. Nah, penuh dengan apa? Apakah Yesus dengan kemegahan? Tidak. Tapi Yesus
menjelaskan, memberitakan dengan sederhana sekali, dengan penuh kesederhanaan. Itulah menjadi ciri khas Yesus. Yesus melakukan pelayanan ini adik-adik bukan sendirian, tetapi Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Berapa murid-murid Tuhan Yesus? Ada 12 murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu bersama dengan itu. Lalu Yesus melakukan pelayanannya tadi dari pelayanan yang kecil, dari kampung Galilea, dalam kesederhanaan Yesus mengajar. Apakah ada orang yang percaya adik-adik? Apakah ada orang yang menjadi pengikut Yesus adik-adik? Ternyata banyak sekali yang mengikuti dia. Nah, itu tadi tentang biji sesawi. Nah, ini tadi biji sesawi ini ya. Kalau ini biji sesawi yang kecil, ini yang kecil ini bisa menjadi besar. Jadi dari hal-hal yang kecil bisa menjadi besar, ya. Dari perbuatan-perbuatan kecil bisa menjadi besar. Jadi bertumbuh dan berbuah dia. Nah, ini dia ya. Nah, sekarang dikatakan lagi adik-adik, dikatakan lagi contohnya tadi adalah ragi. Ya, ini ragi, ini ragi ini. Ini ragi, di ayat berapa tadi ini? Di ayat 33 ragi. Nah, adik-adik sekolah minggu, ragi ini adalah sesuatu yang sering dikatakan dipakai oleh perempuan atau mungkin ibu kita sendiri. Nah, ini ragi ini dipakai oleh perempuan yang ada pada saat itu di Palestina adik-adik untuk membuat roti. Nah kan, ini untuk membuat roti. Demikian juga firman Tuhan hari ini adik-adik. Ya, dikatakan bahwa perempuan itu memasukkan sedikit ragi ke dalam dengan 3 sukat. Ya, 1 sukat dia adik-adik 12 liter. Ya, ada 3 sukat, jadi 1 sukat ini dikatakan 12 liter. Berarti 3 sukat berarti menjadi berapa? 3 kali 12 berapa adik-adik? Coba dulu hitung yang di rumah. 3 kali 12 berapa? Berarti 3 kali 12 ya. 3 kali ya, 3 kali. Nah, tadi 1 sukat dia berapa? 1 sukat dia 12, berarti ini tadi 3 sukat. Berarti 3 sukat dia menjadi berapa ini yang seluruhnya jadi berapa? Menjadi 36 liter dia ya. 1 sukat tadi 12 liter, sekarang 3 sukat dia menjadi 36 liter. Nah, tepungnya sehingga tepung di adonnya tersebut menjadi kamir. Artinya menjadi mengembang seluruhnya, ya, menjadi mengembang seluruhnya. Nah, adik-adik, walaupun ragi itu sedikit saja, kalau dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, namun pada akhirnya ragi itu yang menang adik-adik. Jadi tepungnya tadi, ya, tapi walaupun sedikit tadi raginya, tapi sudah diadon itu, tapi apa yang menang? Namun akhirnya ragi itu yang menang adik-adik. Sehingga adonan itu menjadi mengembang adik-adik ya. Sehingga adonan itu menjadi mengembang. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian halnya dengan kerajaan surga. Sekalipun pemberitaan yang dimulai dari sesuatu yang kecil, dari kampung yang sederhana, namun akhirnya adik-adik pemberitaan itu memberi dampak yang banyak bagi orang Palestina. Ya, mereka bahkan dari kota ke kota, dari Galilea ke Judea. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan tentang kerajaan surga itu telah membawa pertobatan bagi banyak orang yang mau menerima. Ya, pemberitaan telah membawa pertobatan bagi orang yang mau mendengarnya. Jadi, ajaran Yesus ini telah membawa perubahan besar, ya. Ajaran Yesus ini telah membawa perubahan besar kehidupan orang banyak pada waktu itu hingga saat ini. Jadi pemberitaan Injil itu membawa perubahan yang besar, membawa pertobatan bagi orang yang percaya hingga pada saat ini. Termasuk kepada diri kita, adik-adik sekolah minggu. Nah,
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa sih Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga ya? Nah, yang mau kita lihat adalah yang pertama, mau dikatakan dalam ini, nats ini, sesuatu yang mulai dari hal-hal yang kecil atau yang sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Allah, maka kemudian hari akan berdampak yang besar. Sesuatu yang kecil mampu mengubah hal-hal di sekitarnya. Ya, misalnya ketika teman kita sakit, itu hal yang kecil. Atau ketika teman kita dalam keadaan sedih, susah, lalu adik-adik mendoakannya, Tuhan temanku ini sakit, aku mau Tuhan dia menyembuhkan. Kita doakan hal yang kecil kan adik-adik. Lalu kita hal yang kecil kita, Tuhan temanku ini sakit, aku mau menolong dia. Lalu ada sedikit uangmu, kamu mau memakai uangmu untuk memberikan kepada dia. Itu hal yang kecil adik, tapi itu sudah menjadi berkat bagi dia adik-adik. Nah, lalu ada lagi dalam keadaan sedih dan punya beban dia, lalu kau menolongnya, itu sudah juga hal yang kecil, sudah mengurangi bebannya adik-adik. Siapa mau seperti itu adik-adik? Pasti semua adik-adik yang di rumah mau seperti itu ya. Ada temannya yang sakit, didoakan. Ada temannya yang bersedih, kita menghiburnya. Ada temannya dalam kesusahan, kita mau menolongnya. Itu dia. Hal yang kecil ini sudah membawa dampak yang besar kepada teman kita yang membutuhkan pada saat itu. Maka adik-adik sekolah minggu, apa yang kita lakukan yang kecil itu bisa mempunyai dampak yang besar bagi teman-teman kita. Apa yang kecil yang kita lakukan itu juga mempunyai dampak yang besar juga dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, dari dua perumpamaan tadi, yakni biji sesawi dan ragi tersebut digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Lalu apa yang mau menjadi pesannya? Bahwa pemberitaan mengenai kerajaan surga sekalipun dimulai dari sesuatu yang kecil, dimulai dari perkampungan yang sederhana yang dilakukan Yesus dari Galilea, namun kemudian di harinya pemberitaan itu berkembang. Pemberitaan itu membawa dampak perubahan yang besar bagi orang yang mau menerima ajaran Yesus tersebut. Sehingga adik-adik banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus mengajar, banyak orang percaya, banyak orang berbondong-bondong mau mendengar tentang cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan kita juga anak sekolah minggu, melalui kita mau mendengarkan selalu setiap minggu ibadah sekolah minggu, kita pun mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, biji dan sesawi dan ragi adalah sesuatu yang sangat ini biji dan sesawi ini adalah yang merupakan satu alat metode yang dikatakan lakukan Yesus. Perumpamaan tadi mengatakan ini adalah yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, biji, sesawi, lalu ragi ini menjadi sangat penting ini bagi bangsa Palestina pada saat ini. Sehingga ini menjadi salah satu contoh dalam menjelaskan Yesus tentang di dalam hal yang sudah dijelaskan tadi Inang jelaskan tadi. Nah, demikian pula halnya dengan segala ajaran Tuhan Yesus adik-adik mengenai kerajaan Allah. Semuanya penting bagi umat manusia pada masa kini. Masa kini dikatakan karena apa? Karena segala perkataan Yesus itu penuh dengan kekuasaan yang mampu melakukan hal-hal yang baik bagi kehidupan orang percaya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pengajaran Yesus kepada orang Yahudi, melalui perumpamaan ini, supaya mereka juga mengerti dan mau hidup dalam kerajaan surga. Demikian kita
supaya kita juga sebagai orang-orang yang percaya. Demikian hendaknya kita juga mau memberitakan tentang kerajaan surga kepada orang supaya mereka percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Artinya Yesus adalah yang membawa kepada kita banyak hal di dalam kehidupan kita. Yesus tadi sudah mengajarin mereka dengan cara ada umpamanya tadi. Apa yang mau dikatakan adik-adik? Bahwa Yesus itu adalah Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus itu adalah Yesus yang berkuasa, yang mampu melakukan banyak hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga sebagai anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita selalu percaya selalu kepada firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin Tuhan lakukan, kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu contoh tadi, dari hal-hal yang sederhana yang kita lakukan itu boleh membawa dampak yang besar bagi orang lain, dan itu orang lain boleh bersuka cita. Dari hal-hal yang kecil yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita, itu juga sudah membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan ada dua contoh tadi. Ada dua, yakni biji sesawi dan ragi ini membawa perumpamaan ini, pengajaran ini dilakukan Yesus. Dalam artinya bahwa hal-hal yang kecil itu, yang sederhana itu, yang dilakukan itu bisa juga menjadi membawa berkat bagi yang di sekeliling kita. Nah, Yesus juga datang dengan penuh kesederhanaan. Yesus juga melakukan pelayanan dengan penuh kesederhanaan, dan dia melakukannya dengan penuh sederhana, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kerendahan hati, mau dia melakukan, yakni sesuai yang diperintahkan Allah kepada dia. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa, yang mampu mengubah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita selalu percayakan semuanya di dalam kehidupan kita, hanya percaya kepada Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkati firman-Mu agar kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian. Menyanyikan lagu pujian, yakni Marilah Kawan. Kita bernyanyi. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu,
Ya, mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendapatkan dua berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan kami juga akan tetap menghimbau supaya kita juga mengikuti protokol kesehatan, karena kita lihat di masa-masa ini masih peningkatan COVID-19 juga semakin meningkat. Dan kami himbau adik-adik sekolah minggu juga memperhatikan juga semuanya protokol kesehatan apabila keluar dari rumah. Lalu kami juga menghimbau adik di sekolah minggu setiap minggu juga selalu rindu mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih mengikuti ibadah melalui streaming sekolah minggu HKBP Cibinong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kania Borusi Terus. Sekarang kita akan melanjutkan aktivitas kita. Kita akan membuat sebuah pohon. Bahan-bahan yang diperlukan ada kertas HVS, lalu kertas origami atau kertas HVS berwarna. Kita juga siapkan gunting, lem, dan yang terakhir kita siapkan spidol untuk menggambar. Yuk, sekarang kita lanjut untuk membuat aktivitas kita. Langkah yang pertama, kita akan membuat batang pohon. Ambil kertas HVS dan kita gambarkan di atas HVS ini. Di sini adik-adik bisa berkreasi dalam menggambar batang pohonnya ya. Kakak di sini membuat banyak ranting. Nah, setelah kalian selesai menggambar batang pohonnya, kita akan membuat daun-daun. Nah, kalau adik-adik memiliki kertas origami yang belakangnya masih berwarna putih seperti ini, kalian bisa melipat kertasnya menjadi dua terlebih dahulu. Lalu, di sisi warna putihnya kalian beri lem.
Setelah kalian beri lem, hasilnya akan seperti ini. Depan belakang warnanya menjadi sama. Lalu kalian sudah bisa mulai untuk menggunting kertasnya. Di sini kakak menggunakan kertas HVS yang berwarna. Jadi depan belakangnya sudah langsung berwarna. Kita akan membuat daun-daun dari kertas HVS ini. Caranya, adik-adik bisa menggunting kertasnya menjadi bagian-bagian yang halus. Untuk hasil potongan kecil-kecil akan terlihat seperti ini ya adik-adik. Lakukan tahap yang sama sehingga kalian mendapatkan kertas serpihannya semakin banyak. Nah, hasil serpihan kertas yang sudah kakak gunting seperti ini. Semakin banyak serpihan kertas yang kalian gunting, maka daunnya akan terlihat semakin lebat. Sekarang kita akan menempelkan serpihan kertas-kertas ini ke HVS yang sudah kita gambar batang pohon tadi. Pertama kasih lem, lalu taburkan serpihan kertasnya di atas lem yang sudah adik berikan. Maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang lakukan tahap yang sama untuk mengisi daun di pohon yang akan kalian buat. Jangan lupa untuk selalu memberikan lem supaya serpihan-serpihan kertas daun yang adik-adik sudah potong bisa menempel. Jika kalian sudah selesai menghias daun di pohon yang adik-adik gambar, maka hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil aktivitas adik-adik ke nomor kakak yang ini ya. Selamat mencoba adik-adik sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Vino Alexander Ejarjen Tamba, kelas 4, sektor 2. Hari ini saya akan membacakan postur 2021. Harapan saya ke depan di tahun 2021, semoga diberi kesehatan, panjang umur, menjadi anak yang pintar. Semoga apa cita-cita akan tercapai, akan takut pada Tuhan. Dan semoga tahun 2021 ini tidak ada lagi korban-korban dan bencana lainnya, dan kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Dadah.